Shalom. Horas madihita saluhutna. Seluruh pendeta dan situa HKBP Jalan Lejen Suprapto mengucapkan selamat Minggu Pentakosta bagi kita semua. Terpujilah Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus yang telah menggenapi janjinya, seperti yang dikatakannya di dalam Yohanes pasal 14 ayat 16 dan 17. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Terpujilah Tuhan Allah yang Maha Kasih, yang telah membela kita. Penggenapan janji Allah itu adalah peristiwa turunnya Roh Kudus. Itulah sekarang yang kita peringati, yang kita rayakan dan yang kita syukuri. Dengan demikian, marilah kita bersama-sama di dalam persekutuan yang kudus bersama dengan Allah di dalam ibadah kita. Marilah kita menghadap Tuhan dan memuji-muji Tuhan. Kita persiapkan diri kita untuk beribadah kepada Tuhan. Kita berdoa sejenak di dalam hati kita masing-masing. Amin. Kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah firman Tuhan Allah. Kamu akan kuberikan hati yang baru,
dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Engkau yang mengajar dan menerangi hati orang-orang percaya melalui Roh Kudus, bukalah mata hati kami juga dengan Roh-Mu, agar kehidupan kami sesuai dengan kehendak-Mu, dan hati kami penuh damai dan sukacita dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Hukum Tuhan untuk kita pada peringatan turunnya Roh Kudus hari ini tertulis dalam 2 Timotius pasal 1 ayat 7 dan ayat 8. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku, seorang hukuman karena Dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita bersama-sama berdoa memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Suara Roh Tuhan lembut firman-Nya, sering Kau abaikan, tak Kau acuhkan. Kenalah dosa-Mu, bertobatlah Kau, sambutlah Tuhan-Mu, Juru Selamat-Mu. Marunduni roh atau poti sude, pamban guna torba jekelmu sude. Pasatu Yesus sadok dirimu, satong masuk hukun makop naik. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita tunduk dan bersujud di hadapan Allah Tuhan kita. Untuk mengaku segala dosa-dosa kita, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Engkaulah Tuhan yang menganugerahkan Roh-Mu yang kudus kepada kami orang yang hina ini,
supaya kami diajari, dipimpin, diterangi dan dikuduskan serta dikuatkan untuk menghayati firman-Mu. Roh-Mu Kudus mempersatukan kami yang Engkau pilih agar saling menerima dan mengasihi selaku anggota tubuh Kristus yang kudus. Dari jurang yang dalam kami berseru kepadamu, ya Tuhan, dengarkanlah suara kami. Biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonan kami. Jika Engkau, ya Tuhan, mengingat-ingat kesalahan-kesalahan, Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan. Dengarkanlah suara jeritan kami. Ya Tuhan Allah Bapa kami, kasihanilah kami. Ya Tuhan Allah Bapa kami berterima kasih dan memuji nama-Mu karena kebesaran dan kemuliaan yang Engkau nyatakan kepada kami. Kami bersuka cita karena Engkau telah menganugerahkan Roh Kudus kepada kami. Namun kami mengingat penderitaan kami dan penderitaan bumi ini yang diakibatkan pandemi COVID-19 yang masih kami hadapi sekarang ini. Kasihanilah kami dan segeralah kiranya berlalu pandemi COVID-19 dari muka bumi ini seperti yang telah Engkau perbuat kepada bangsa-Mu dari perbudakan Mesir yang dipimpin oleh Musa, yang menaruh Roh Kudus-Mu dalam hati mereka, yang membelah air di depan mereka, yang menuntun mereka melintas samudera raya seperti ternak yang turun ke dalam lembah. Roh Tuhan membawa mereka ke tempat perhentian. Ya Tuhan Allah Bapa kami, kasihanilah kami. Ya Tuhan Allah Bapa kami, berkatilah gereja-Mu selama di dunia ini, walaupun gereja-Mu menghadapi kesusahan karena pandemi COVID-19 ini, namun Engkau melimpahkan rupa-rupa karunia kepada jemaat-Mu agar semakin bertambah pemberita Injil, mengajar dan yang rela mengasihi sesamanya manusia. Pakailah gereja-Mu menjadi saluran berkat kepada dunia terhadap yang berkekurangan dan yang berkesusahan. Berkatilah dan kuatkanlah para pelayan di gereja-Mu. Terangi dan berkatilah persekutuan orang Kristen di gedung gereja, di sekolah dan di rumah masing-masing. Teguhkanlah iman jemaat-Mu dimanapun berada. Kalaupun harus menghadapi penderitaan saat ini, namun kami percaya Engkau akan mengakhiri penderitaan ini karena pengasihan-Mu, dan Engkau akan menuntun kami dengan Roh-Mu kepada kesenangan. Ya Tuhan Allah Bapa kami, kasihanilah kami dan ampunilah dosa kami. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Engkau mengampuni dosa kami orang yang hina dan tercela ini di dalam anak kesayangan-Mu. Kasihanilah kami orang yang berduka cita, yang berdosa ini. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami ini akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami itu. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan dan ketetapan hati supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati dan jiwa kami kepadamu saja, sebagai korban yang hidup dan kudus, oleh sebab anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dari belenggu rantai dosa, aku datang
Janji Tuhan akan keampunan dosa-dosa kita. Sekalipun dosamu merah seperti kermizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Tanpa anugerah-Mu dan kasih sayang-Mu, aku sesat. Karena anugerah-Mu dan kasih sayang-Mu, buka surga. Disuruh anak bitua todinai nasiano, manoku todikitu asonangani pinujiho. Firman Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada peringatan turunnya Roh Kudus hari ini tertulis dalam Yehezkiel pasal 37 ayat 11 sampai dengan ayat 14. Kita baca secara responsoria. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh mereka sendiri mengatakan, tulang-tulang kami sudah menjadi kering dan pengharapan kami sudah lenyap, kami sudah hilang. Oleh sebab itu, bernubuatlah dan katakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah, sungguh aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya, dan aku akan membawa kamu ke tanah Israel. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan pada saat aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya. Aku akan memberikan rohku ke dalammu, sehingga kamu hidup kembali, dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu, dan kamu akan mengetahui bahwa aku, Tuhan, yang mengatakannya dan membuatnya. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Utuslah Roh-Mu membebaskanku, selamatkanlah ya Tuhanku. Pandanglah tubuh serta
marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom. Tikting Minggu tanggal 23 Mei 2021. Pertama, pernikahan. Warta pertama, akan menerima pemberkatan nikah Richard Haryono Sianturi, Sarjana Teknik, alamat Perum Harapan Baru 1, Jalan Delima 6, Blok A4, Bekasi Barat. Anggota Jemaat HKBP Jalan Letjen Suprapto, Resort Tanah Tinggi. Putra Bapak Mian Sianturi, Ibu Tinur Boru Sitanggang dengan tunangannya Red Taria Boru Sehutasoid, alamat Cawang 3, Jalan Usman Harun, Jakarta Timur. Anggota Jemaat HKBP Sukatani, Resort Paulus, Depok. Putri Bapak Jatuh Hutasoid, Ibu Dorlan Boru Panggabian. Pemberkatan nikah Senin 7 Juni 2021 pukul 9 WIB di HKBP Sosordolok Resort Harian Boho. Akan menerima pemberkatan nikah Andre Sahat Yuda, putra Raja Guguk, Sarjana Ilmu Administrasi, alamat Jalan Cempaka 1, nomor 7, Cempaka Putih Barat, Jakarta Pusat. Anggota Jemaat HKBP Jalan Letjen Suprapto, Resort Tanah Tinggi, putra Bapak Saud Edward Raja Guguk, Sarjana Hukum, Ibu Yonaria Indrawati Boru Gultum, Sarjana Hukum, dengan tunangannya Nani Gusnita Boru Siotang Asugian, Sarjana Terapan Pariwisata, alamat Bojonggede Indah, Blok AP12, Bogor. Anggota Jemaat HKBP Pondok Bambu Resort Pondok Bambu. Putri Bapak Nahum Siotang Asugian almarhum, Ibu Rusmani Boru Situmorang SKM. Pemberkatan nikah Sabtu tanggal 5 Juni 2021 pukul 9 WIB di HKBP Jalan Letjen Suprapto, Resort Tanah Tinggi. Kiranya Tuhan memberkati mereka yang akan melaksanakan pernikahan tersebut. Kedua, Partangyangan Week hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 pukul 18 WIB di gereja Partangyangan Week 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. 2. Hari Jumat tanggal 28 Mei 2021 pukul 18 WIB di gereja Partangyangan Week 8, 9, 10, 11, 12, dan 13. Diharapkan untuk semua jemaat di setiap week yang ada dapat mengikuti Partangyangan Week tersebut. Ketiga,
kebaktian peringatan turunnya Roh Kudus atau Pentakosta. 1. Pada kebaktian hari ini, Minggu tanggal 23 Mei 2021 adalah minggu peringatan turunnya Roh Kudus yang pertama atau Pentakosta yang pertama. Untuk itu, acara kebaktian minggu hari ini dibuat khusus. Kedua, pada hari Senin besok tanggal 24 Mei 2021 pukul 19 WIB, gereja kita akan melaksanakan peringatan turunnya Roh Kudus yang kedua atau Pentakosta yang kedua. Dan acara akan dibuat khusus dalam bahasa Batak atau daerah. Untuk itu, diharapkan seluruh jemaat menghadiri kebaktian tersebut. Demikian diinformasikan. Keempat, pertemuan dan ibadah bersama orang tua dan pelajar Sidi tahun ajaran 2020-2021. Pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2021 pukul 13.30 WIB yang akan datang akan dilaksanakan pertemuan pembina pelajar Sidi dengan orang tua dan pelajar Sidi tahun ajaran 2020-2021. Dan setelah itu dilanjutkan dengan kebaktian bersama orang tua dan pelajar Sidi pada pukul 15 WIB. Untuk itu diharapkan seluruh pelajar Sidi tahun ajaran 2020-2021 bersama orang tua dapat mengikuti pertemuan dan ibadah tersebut. Demikian diinformasikan. Demikianlah tikting atau warta jemaat untuk kita pada minggu ini. Terima kasih. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom, selamat hari Minggu Pentakosta untuk kita semua. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi nas khotbah untuk kita dalam memasuki Minggu
Pentakosta yang pertama, peringatan turunnya Roh Kudus, yaitu tertulis di dalam Injil Yohanes pasal 16 ayat 4b sampai dengan ayat 15. Yohanes 16 ayat 4b sampai dengan ayat 15 di dalam perikop pekerjaan penghibur atau Roh Kudus saya baca untuk kita. Hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula, karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku. Dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana engkau pergi? Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsapkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman akan dosa, karena mereka tetap tidak percaya kepadaku akan kebenaran, karena aku pergi kepada Bapa, dan kamu tidak melihat aku lagi, akan penghakiman, karena penguasa dunia ini telah dihukum. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tuhan Yesus mengajarkan apa yang akan dikerjakan Roh Kudus setelah Yesus meninggalkan para murid untuk pergi kepada Bapa di surga. Roh Kudus akan menyertai para murid di dalam segala keadaan, membuat mereka menjadi satu di dalam Kristus. Tetapi jikalau mereka satu dengan Kristus, maka permusuhan dan kebencian dunia ini akan diarahkan kepada mereka. Sama seperti dunia membenci Kristus, demikian dunia membenci murid-murid Kristus. Bahkan sebagaimana dinyatakan di dalam ayat 1 sampai dengan ayat 3, akan ada orang-orang yang merasa sedang berbakti kepada Allah dengan menindas, bahkan membunuh para murid. Kebencian ini terjadi karena kuasa Roh Kudus bekerja atas para murid. Kuasa yang membuat mereka melanjutkan pekerjaan Kristus di bumi ini. Kuasa yang membuat mereka menjadi penghancur kuasa jahat. Kuasa yang membuat mereka musuh dari dunia yang sudah dicengkram kuasa jahat. Kristus mengatakan semua hal ini supaya murid mengerti apa yang akan terjadi kepada mereka.
Jika mereka sudah mengerti apa yang akan terjadi, maka kesetiaan mereka mengikut Tuhan adalah kesetiaan yang tulus. Mereka bukan orang-orang yang oportunis yang mengikut Yesus demi suatu keuntungan atau kenyamanan. Mereka dengan tulus mau berbagian di dalam apapun yang Yesus kerjakan. Dan mereka dengan rela menerima apapun yang Kristus terima di dunia ini. Berbahagialah mereka yang tidak menjadi kecewa dan menolak Yesus. Matius 11 ayat 6. Biarlah siapa yang mau ikut Yesus memperhitungkan dulu apa yang akan terjadi di depan. Siapakah yang mau membangun menara dan tidak mempertimbangkan biaya yang diperlukan? Jangan ikut Yesus dengan harapan yang salah. Jangan ikut Yesus dengan tawaran yang tidak sesuai dengan perjanjian Allah. Jangan ikut Yesus dengan kerinduan yang salah. Siapa yang mau ikut Dia harus rela menyangkal dirinya dan memikul salibnya setiap hari. Ini bukan hal yang mudah, Bapak Ibu. Mengapa mengikut Dia demikian sulit? Karena Dia memperjuangkan kebenaran Allah di dunia yang sudah menolak Allah. Siapa yang mau ikut Yesus harus tahu apa yang Dia perjuangkan. Siapa yang mau ikut Dia harus berbagian di dalam apa yang Dia perjuangkan. Apapun harga yang harus dibayar. Sebab itu orang-orang pragmatis dan hedonis mengikut Yesus hanya demi keuntungan. Yesus hanyalah alat bagi tujuan akhir, yaitu apapun yang menguntungkan mereka. Tetapi murid yang sejati tahu apa yang Yesus perjuangkan. Mereka tahu kalau Yesus menang dengan ketaatan menjalankan kehendak Tuhan. Mereka tahu kalau mereka harus berbagian di dalam ketaatan yang sama. Mereka juga tahu kalau ketaatan itu membuat dunia membenci mereka. Mereka juga tahu kemenangan Kristus di dalam perjuangannya diperoleh dengan penderitaan dan salib. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih di dalam Yesus Kristus, tetapi Yesus tidak akan membiarkan murid-muridnya berperang dengan kekuatan sendiri. Bukan para murid yang menang, tetapi Yesus. Demikian juga kuasa kemenangan para murid tidak terdapat di dalam diri mereka sendiri. Kuasa kemenangan itu ada pada Kristus. Itulah sebabnya Yesus mengirimkan Roh Kudus kepada mereka. Roh yang akan memberikan kekuatan Kristus kepada mereka. Dan Roh yang akan memberikan kuasa kemenangan Kristus kepada mereka. Itulah Roh yang dijanjikan Yesus kepada para murid. Roh Kudus ini akan menjadi penghibur bagi para murid. Dialah yang akan mendampingi, memimpin, mengajar, menguatkan, memberikan sukacita dan damai sejahtera Kristus bagi para murid. Kuasa yang demikian besar diperlukan oleh para murid karena mereka harus berjuang melawan dunia ini. Perjuangan apakah yang dikerjakan oleh Yesus dan yang akan dilanjutkan oleh para murid itu? Ada 3, Bapak Ibu. Menegur dosa, menjalankan kebenaran, dan menyatakan hadirat kerajaan Allah atau mengesapkan akan penghakiman terakhir. Inilah 3 hal yang akan dikerjakan para murid dengan pimpinan Roh Kudus. Roh Kudus akan mengerjakan hal-hal ini melalui para murid. Kita akan melihat ketiga hal ini satu persatu. Yang pertama adalah menegur dosa. Perjuangan menegur dosa dunia ini dikerjakan oleh Kristus sebagaimana kita lihat di dalam Yohanes 7 ayat 7. Kristus memberikan terang
yang akan menerangi dunia dan menyadarkan dunia akan kejahatannya. Yohanes 3 ayat 19 sampai 20. Para murid harus bersaksi tentang bobroknya dunia ini. Mereka harus berbicara dengan berani, menjadi nabi yang mewakili Tuhan untuk membongkar kejahatan di dunia ini. Ini pekerjaan yang membawa Yesus ke salib. Jauh lebih aman sesungguhnya untuk diam. Jauh lebih baik untuk membiarkan kebobrokan tak terbongkar. Siapakah orang yang senang konflik? Apalagi konflik dengan kekuatan dunia yang besar. Tetapi jika kita membongkar kebobrokan dunia ini, kita sedang menjadikan dunia ini musuh kita. Menegur dosa merupakan bagian yang sangat penting dari panggilan para murid. Israel membutuhkan nabi yang mengingatkan mereka kalau mereka telah serong. Raja memerlukan nabi yang mengingatkan mereka kalau mereka telah ditegur oleh Tuhan. Israel perlu Elia, Yesaya, dan nabi-nabi lain. Daud perlu Samuel, Nathan, dan nabi-nabi yang lain. Demikian juga dunia ini. Kita saat ini memerlukan orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan. Siapa yang menyadari panggilan ini harus mulai memelihara hati yang murni dan mempersembahkan dirinya untuk dipakai Roh Kudus mengerjakan hal ini. Teguran yang keluar dari kebencian, kepentingan pribadi, kepicikan hati, iri hati, sifat egois dan kesombongan tidak akan mungkin berasal dari Roh Kudus. Siapapun yang menegur atau menyatakan kesalahan dengan hati yang penuh dengan sifat-sifat di atas, dia tidak sedang menjalankan panggilan sebagai murid Yesus. Tetapi siapa yang dengan tulus, kasih, belas kasihan dan kesetiaan kepada Tuhan menegur orang berdosa, menantang mereka untuk bertobat, dan menyerukan kebobrokan dunia ini, dia sedang dipakai Roh Kudus untuk mewakili Kristus menjalankan pekerjaannya. Yang kedua, Bapak Ibu, adalah menjalankan kebenaran atau righteousness. Tuhan Yesus bukan hanya menegur dosa. Dia sendiri menjalani hidup yang menggenapi rencana Tuhan. Dia menjadi teladan bagi dunia ini dengan ketaatannya kepada perjanjian dengan Allahnya. Dialah Israel sejati yang setia menaati Allah. Tidak ada gunanya jika kita menjalankan hidup dengan menegur dan membongkar dosa orang lain, tetapi diri kita sendiri adalah pelanggar perjanjian. Siapapun yang menegur kesalahan orang lain, tetapi diam-diam melakukannya juga, dia sedang membuat nama Tuhan dihujat. Roma 2 ayat 24. Roh Kudus datang untuk melanjutkan pekerjaan Kristus hidup di dunia ini dengan benar. Yesuslah orang benar yang menjalankan kehidupannya sebagaimana seharusnya seorang manusia hidup. Allah menginginkan hidup manusia dijalankan dengan cara Kristus. Dia menciptakan kita untuk menjadi gambarnya yang mencerminkan Allah bagi dunia ini. Tetapi dosa membuat semua manusia gagal melakukan hal ini. Semua kita manusia sudah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Tidak ada yang sanggup. Hingga Kristus datang menjadi wakil manusia yang membawa manusia ke dalam kebenaran. Sudahkah kita meneladani Dia? Sudahkah kita berjuang dan menang atas dosa-dosa kita? Sudahkah diri kita dimatikan dan Kristus hidup? Sudahkah kita melihat bagian kita bagi orang-orang di sekitar kita dan menjalankannya? Sudahkah kita memuliakan Allah dengan seluruh hidup? Mari berjuang untuk menjalankan hidup benar. Roh Kudus akan menyatakan kebenaran ini di dalam hidup kita. Kita dipimpin oleh Dia untuk menjalani hari-hari hidup kita dengan pengudusan yang terus Dia lakukan secara progresif. Puji Tuhan untuk Roh Kudus yang memberikan kepada kita niat dan kemampuan untuk menjalankan kehendak Tuhan
yaitu kebenaran. Dan yang ketiga, Bapak Ibu, saudara-saudara, Roh Kudus menyatakan hadirat kerajaan Allah dan menginsapkan seluruh umat manusia dengan adanya penghakiman, yaitu penghakiman yang terakhir. Penguasa dunia ini sudah dikalahkan. Allah dan kerajaannya lah yang menang. Kristus sebagai Raja adalah satu-satunya yang sanggup menjalankan pemerintahan dengan kerelaan untuk berkorban dan membawa manusia kepada Allah. Roh Kudus akan senantiasa mengingatkan kita bahwa Kristuslah Raja kita. Penghakiman telah dijatuhkan dan akan digenapi melalui Kristus. Sebab itu, rajamu bukanlah bosmu yang di kantor. Rajamu bukanlah manusia penguasa. Rajamu adalah Kristus. Mari sadarlah bahwa penghakiman telah dijatuhkan oleh Sang Raja yang telah bertahta. Tahta Kristus yang didirikan melalui ketaatan salib dan kuasa kebangkitan. Ini sungguh menghibur kita. Roh Kudus memberikan penghiburan dengan mengingatkan Yesus adalah Raja. Yesus sudah menang. Siapa yang dapat mengalahkan Dia? Hiburan dari Roh Kudus tidak berada pada tawaran-tawaran remeh yang bersifat duniawi dan hedonisme. Hiburan dari Roh Kudus bagi kita salah satunya adalah mengingatkan kita bahwa kita milik kerajaan Allah, pewaris kerajaan surgawi. Mengingatkan kita bahwa Kristus adalah Raja, berbeda dengan raja-raja dunia ini. Kristus adalah Raja kita yang mengasihi kita dengan rela mati demi keselamatan kita. Siapakah Raja kita? Benarkah Raja kita adalah Kristus? Sudahkah kita mendapatkan penghiburan dari Roh penghibur itu? Ketika kita memahami bahwa Kristuslah Raja di langit dan di bumi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih dalam Yesus Kristus, sebagai manusia kita memiliki kecenderungan untuk berbuat dosa dan lebih memilih hidup menurut keinginan daging. Hal ini juga diakui oleh Daud, sebagaimana tertulis dalam Mazmur 51 ayat 7. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakkan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Senada juga sebagaimana Rasul Paulus menyatakan, sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu jahat yang aku perbuat. Jadi, jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Roma 7 ayat 18 sampai 20. Jujur, kita akui bahwa tidak mudah bagi kita untuk menjauh dan melepaskan diri dari ikatan dosa yang belenggu. Tanpa adanya pertobatan yang sungguh, kita akan selalu mengalami kesulitan untuk melepaskan diri dari jerat iblis. Acap kali kita merasa bangga dengan status kita sebagai orang Kristen, orang percaya, dan anak-anak Tuhan. Tetapi jika cara hidup atau perilaku kita tidak jauh berbeda dengan orang dunia ini, apalah artinya? Firman Tuhan menegaskan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Roma 12 ayat 2. Tuhan memanggil kita semua agar mempunyai ciri khas tersendiri dan terpisah dari dunia ini. Terpisah yang dimaksud di sini tidak serupa dengan dunia ini. Karena kita adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri,
supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. 1 Petrus 2 ayat 9, melalui buah-buah roh yang dihasilkan. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Itu akan terjadi jika kita tinggal dalam Tuhan dan Tuhan dalam kita. Yohanes 15 ayat 5. Artinya, kita taat melakukan kehendak Tuhan dan mengizinkan Dia bekerja dalam hidup kita melalui kuasa Roh Kudus-Nya. Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih, Roh Kudus yang akan menuntun, menguatkan, dan memimpin kita kepada kebenaran dan kehidupan. Karena itu, marilah kita tunduk pada pimpinan Roh Kudus. Kita adalah saksi-saksi kebenaran Allah itu sendiri. Jadi, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak hidup dalam kebenaran, agar nama Tuhan semakin dikenal dan dimasyhurkan serta dimuliakan di seluruh permukaan bumi ini. Selamat bersukacita menerima curahan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Kami sungguh bersyukur dan bersukacita Tuhan atas kasih-Mu yang tidak membiarkan kami di dalam duka cita. Sekalipun anak-Mu Yesus Kristus tidak lagi berada di tengah-tengah kami, Dia telah terangkat ke surga untuk menyediakan tempat bagi kami. Tetapi Engkau Tuhan tidak membiarkan kami di dalam kesusahan dan duka cita itu. Engkau telah mengutus, Engkau mencurahkan Roh-Mu, Roh penghibur, Roh Kudus, untuk juga memberikan kepada kami keberanian untuk menyatakan dan menegur dosa. Dan melalui Roh penghibur, Engkau juga telah menyatakan hadirat kerajaan-Mu serta menginsapkan kami akan penghakiman yang terakhir. Oleh karena itu ya Bapa, berangkatkanlah kami menjadi saksi-saksi kebenaran-Mu di dalam kehidupan kami. Dan senantiasa curahkan Roh-Mu yang kudus untuk menghibur kami, memimpin kami, menuntun kami, supaya kami dapat melaksanakan dan mengemban tugas yang Kau berikan kepada kami sebagai saksi-saksi kebenaran hidup, sehingga nama-Mu semakin dipermuliakan, semakin dimasyhurkan di tengah-tengah dunia ini. Oleh karena perbuatan dan tingkah laku kami, semakin bertambah-tambahlah anak-anak Tuhan, orang percaya yang semakin dihibur. Terpujilah Engkau Bapa di surga, dari sekarang sampai selama-lamanya, di dalam Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Firman Tuhan, ayat persembahan, tertulis di dalam 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Mari kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dan menyerahkan persembahan. Kekuatan dalam pencobaan diberikan Tuhan padaku.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Ya Tuhan Allah Bapa kami, tidak ternilai besarnya anugerah-Mu kepada kami. Karena Roh Kudus Engkau menganugerahkan kepada kami orang yang hina ini. Pemberian-Mu melebihi dunia dengan segala isinya. Kami berterima kasih dan memuji nama-Mu karena kebesaran dan kemuliaan yang Engkau nyatakan kepada kami. Curahkanlah Roh Kudus kepada jemaat-Mu, orang-orang percaya yang setia dan taat kepada Yesus Kristus Tuhan kami, agar kami diajar, dipimpin, diterangi dan dikuduskan serta dikuatkan untuk menghayati firman-Mu. Ya Roh Kudus, persatukanlah jemaat yang Engkau pilih agar saling menerima dan saling mengasihi selaku anggota tubuh Kristus yang kudus. Sinari dan terangilah hati kami, agar kami mengenal segala dosa dan kesalahan kami, dan agar kami setiap hari disucikan dan diperbaharui serta layak bersekutu di dalam jemaat-Mu yang kudus dan am. Tolonglah kami agar tetap menyadari bahwa kami telah diperdamaikan dengan Allah. Dengan penuh keyakinan kami dapat berseru, Bapa kami di dalam Tuhan Yesus Kristus. Limpahkanlah rupa-rupa karunia kepada jemaat-Mu, agar semakin bertambah banyak pemberita Injil, pengajar, dan yang rela mengasihi sesamanya manusia. Terangi dan berkatilah persekutuan orang Kristen di gedung gereja, di sekolah, dan di rumahnya masing-masing, agar mereka sadar akan persekutuan di surga kelak. Bangunkanlah orang yang tertidur dan berilah kekuatan kepada orang yang lemah. Sadarkanlah orang fasik dan tegar hati, supaya mereka bertobat dan meninggalkan kejahatan mereka. Berilah hikmat kepada orang yang rendah hati, dan hiburkanlah orang yang sengsara dan menderita, agar mereka tidak dicemoohkan dunia ini. Lindungi dan tinggallah bersama orang yang teraniaya karena iman kepada Kristus, agar mereka tidak khawatir akan bagaimana dan apa yang harus mereka katakan. Bimbinglah pemerintah, penguasa dan raja, agar mereka bertindak adil dan takut akan hari penghakiman-Mu kelak. Kuatkan iman kami, agar kami selalu yakin bahwa segala dosa kami telah diampuni dan kami akan Engkau antar kepada hidup yang kekal. Teguhkanlah pengharapan yang hidup di hati kami, agar kami yakin bahwa walaupun sesudah kulit tubuh ini sengat rusak, tanpa daging pun kami akan melihat Allah yang membangkitkan kami kembali dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu.
jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan Allah kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Terpujilah Tuhan, ibadah kita telah terlaksana dengan baik. Dan marilah kita, Bapak Ibu, senantiasa hidup dalam sukacita, semangat, dan di dalam kuasa Roh Kudus. Kita tetap berdoa, kiranya Tuhan senantiasa memberikan kepada kita kesehatan, panjang umur, dan kebahagiaan, sehingga kita boleh berjumpa dalam ibadah-ibadah selanjutnya. Oleh karena itu, terimalah salam dari kami semua Parhaladu dan Pendeta HKBP Jalan Ledjen Suprapto. Selamat Minggu Pentakosta. Salam sehat. Horas. Mari kita yang siap menari buat Tuhan, sama-sama kita berkata, bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti roh penari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan. Mari sama-sama angkat tangan kita goyang ke kanan, katakan.